Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Meskipun kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, namun kita harus tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran secara daring ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melakukan pembelajaran mengenai operasi aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Namun, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk perihal absensi, kalian bisa melakukan absensi dengan meninggalkan komentar di kolom komentar dengan format nomor absen dan nama. Untuk absensinya hanya berlaku 1 kali 24 jam setelah video ini diupload. Bagi yang tidak melakukan absensi, saya anggap tidak mengikuti pembelajaran pada kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa prasyarat yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu koefisien, yang kedua yaitu variabel, yang ketiga yaitu konstanta, dan yang keempat yaitu suku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. 2. Memahami perkalian bentuk aljabar. Yang ketiga, memahami pembagian bentuk aljabar. Dan yang keempat yaitu memahami cara menyederhanakan bentuk aljabar. Adapun kompetensi dasar yaitu 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi bentuk aljabar, yaitu berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Untuk indikator pencapaiannya yaitu sebagai berikut. 3.5.1 menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. 3.5.2 menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar. 3.5.3 menyelesaikan operasi pembagian bentuk aljabar. 4.5.1 menyelesaikan permasalahan nyata dalam bentuk aljabar. 4.5.2 menyelesaikan bentuk aljabar dalam masalah nyata. Materi kita hari ini adalah aljabar. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu aljabar? Aljabar merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan-aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Aljabar ini dapat mempermudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan daripada menggunakan metode konvensional atau menyatakannya dengan kata-kata. Aljabar ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu variabel, yang kedua yaitu koefisien, yang ketiga yaitu konstanta, dan yang keempat yaitu suku. Apa sih variabel, koefisien, konstanta, dan suku itu? Variabel atau sering disebut juga peubah merupakan simbol atau lambang bilangan yang mewakili suatu bilangan. Sedangkan bilangan tersebut belum diketahui nilainya secara jelas. Lalu koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Yang selanjutnya yaitu konstanta. Konstanta berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Perhatikan gambar di samping. 24x kuadrat ditambah 5y kuadrat dikurangi 12xy ditambah 8y dikurangi 7. Dari gambar di samping dapat diketahui bahwa yang disebut variabel yaitu x kuadrat, y kuadrat, xy, dan y. Sedangkan yang disebut koefisien yaitu angka yang berada di depan variabel, yaitu 24, 5, negatif 12, dan 8. Nah, yang disebut konstanta yaitu suatu bilangan yang tidak memuat variabel. Dari contoh di samping yang tidak memuat variabel yaitu negatif 7.
Selain itu terdapat juga suku dalam aljabar. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. 3x disebut satu suku atau monomial. 3x plus 5y disebut dua suku atau binomial. 3x plus 5y plus 7 disebut tiga suku. Bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku disebut suku banyak atau polinomial. Operasi-operasi pada aljabar yaitu pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan juga pembagian. Penjumlahan dalam aljabar dapat dilakukan dengan menjumlahkan suku-suku yang sejenis atau suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Misalnya 4x ditambah 5y ditambah 2x ditambah 7y ditambah 9. Maka yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan 4x dengan 2x dan juga menjumlahkan 5y dengan 7y. Sehingga akan diperoleh hasil yaitu 6x ditambah 12y ditambah 9. Operasi yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan di dalam aljabar sama dengan penjumlahan di dalam aljabar. Hanya saja tandanya saja yang berbeda. Dalam pengurangan kita juga mengurangkan suku-suku yang sejenis. Misalnya 2x min 5y min 3x min y ditambah 9. Maka yang harus kita lakukan adalah mengurangkan 2x dengan 3x dan 5y dengan y. Sehingga akan diperoleh hasil negatif x min 6x ditambah 9. Operasi yang ketiga yaitu perkalian bentuk aljabar. Perkalian dalam aljabar bisa diselesaikan dengan menggunakan distributif perkalian terhadap penjumlahan. Perkalian suatu bilangan dengan bentuk aljabar suku 2, misalnya x dikali a ditambah b. Berarti kita kalikan x dengan a, kemudian dijumlahkan dengan hasil kali x dikali b. Sehingga akan diperoleh hasil yaitu AX ditambah BX. Misalnya 2 dikali 2X ditambah 3Y. Berarti kita harus mengalikan 2 dengan 2X, kemudian dijumlahkan dengan hasil kali 2 dengan 3Y. Sehingga akan diperoleh 4X ditambah 6Y. Yang selanjutnya yaitu perkalian suku 2. Misalnya A ditambah B dikali C ditambah D. Yang harus kita lakukan adalah mengalihkan A dengan C ditambah D, kemudian ditambah dengan hasil kali B dengan C ditambah D. Sehingga akan diperoleh hasil yaitu AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Misalnya 2X ditambah 3 dikali 5X min 1. Yang harus kita lakukan yaitu mengalihkan 2x dengan 5x min 1, kemudian dijumlahkan dengan hasil kali 3 dengan 5x min 1. Sehingga akan diperoleh 10x kuadrat min 2x ditambah 25x min 3 sama dengan 10x kuadrat ditambah 13x min 3. Operasi yang keempat yaitu pembagian. Misalnya hasil bagi 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 14x dikurangi 40 oleh 2x min 5. Kita bisa menyelesaikan pembagian tersebut dengan cara bersusun. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil suku paling depan yang ada di bawah akar, yaitu 2x pangkat 3. Kemudian 2x pangkat 3 kita bagi dengan 2x min 5. Sehingga hasilnya yaitu x kuadrat. X kuadrat kita kalikan dengan 2x min 5, sehingga diperoleh 2x pangkat 3 min 5x kuadrat. Kemudian kita kurangkan sehingga hasilnya 12x kuadrat dikurangi 14x dikurangi 40. Kita ulangi cara yang sebelumnya, yaitu mengambil suku yang paling depan yaitu 12x kuadrat, kemudian kita bagi dengan 2x min 5 sehingga diperoleh 6x. 6x kita kalikan dengan 2x min 5 sehingga diperoleh 12x kuadrat min 30x. Kemudian kita kurangkan dan hasilnya yaitu 16x min 40. Langkah selanjutnya yaitu masih sama, kita ambil suku paling depan yaitu 16x. 16x kita bagi dengan 2x min 5 sehingga hasilnya yaitu 8. 8 kita kalikan dengan 2x min 5 sehingga menghasilkan 16x min 40. Kemudian kita kurangkan dan hasilnya 0.
itu berarti operasi sudah selesai dan diperoleh hasil yaitu x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Lalu bagaimana jika aljabar tersebut bentuknya pecahan? Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan aljabar bentuk pecahan. Cara menjumlahkan dan mengurangkan aljabar bentuk pecahan caranya sama dengan menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa, yaitu apabila penyebutnya tidak sama maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebut tersebut. A per B ditambah C per D, maka kita samakan penyebutnya menjadi BD, sehingga akan diperoleh AD plus BC per BD. A per B dikurangi C per D, kita samakan penyebutnya menjadi BD sehingga diperoleh AD min BC per BD. Misalnya, A per 2 ditambah A min 4 per 3. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu menjadi 6. 6 dibagi 2 menghasilkan 3, 3 dikali A menjadi 3A. Yang selanjutnya 6 dibagi 3, 2, 2 dikali dengan A min 4 menghasilkan 2A min 8. Setelah itu kita tinggal menjumlahkan dan mengurangkan seperti biasa sehingga diperoleh hasil 5A min 8 per 6. Yang selanjutnya yaitu perkalian aljabar bentuk pecahan. Perkalian pecahan aljabar dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. A per B dikali C per D maka menghasilkan AC per BD. Misalnya 12M per 6 dikali 2 per 24M. Berarti kita kalikan 12M dengan 2 sehingga menghasilkan 24M, dan 6 dikalikan dengan 24M sehingga menghasilkan 144M jika kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Yang berikutnya yaitu pembagian aljabar bentuk pecahan. Pembagian pecahan aljabar dapat dilakukan dengan mengalihkan dengan kebalikan pecahan tersebut. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C, sehingga hasilnya yaitu AD per BC. Misalnya X per 3 dibagi P per 3X. Karena kita mengalihkan dengan kebalikan pecahan, maka kita membalik salah satu pecahan tersebut yaitu yang P per 3X, sehingga X per 3 dikali 3X per P, sehingga diperoleh hasil 3X kuadrat per 3P jika disederhanakan menjadi X kuadrat per P. Selain operasi aljabar tersebut, kalian juga harus bisa menyederhanakan pecahan aljabar. Menyederhanakan suatu pecahan bisa dilakukan dengan memfaktorkan pembilang dan penyebut, kemudian pembilang dan penyebut masing-masing dibagi dengan faktor yang sama. Misalnya 2X per 4X plus 2. Kita faktorkan penyebutnya yaitu 4X plus 2 menjadi 2 dikali X ditambah 1, sehingga kita sederhanakan menjadi X per X ditambah 1. Demikianlah materi kita mengenai operasi aljabar. Nanti akan saya berikan soal latihan melalui WhatsApp grup kelas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan paling lambat 3 hari ke depan. Jika ada sesuatu yang masih kurang jelas dan kurang dipahami, bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.